Saya garis bawahi bahwa satu tetes air yang diambil pada sumur bor hari ini di tanah ini adalah akumulasi dari tetesan hujan yang terjadi pada 40 tahun yang lalu. Kalau saya mau jujur, 4 bencana besar yang secara teoretikal itu 3 ada hambatan dalam kurun waktu yang terlalu singkat buat saya. Pertama, bencana geologis itu berkaitan dengan erupsi gunung berapi, karena posisi Kabupaten Lembata, Kabupaten Pulau ini berada pada sesar timur Kasbek dan timur Sumba. Kita ada lempeng Batang Lokal, karena posisi keberadaan kita di kawasan timur Kasbek dan timur Sumba. Itu membuat kenapa bencana ini cukup tinggi di tempat kita secara geologis. Yang kedua, ada bencana hidrometeorologis. Kenapa? Kita berada pada 3 lempeng. Pertama, lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Australia, dan yang ketiga lempeng Pasifik. Ini maka kenapa siklus Seroja kemarin dia masuk pada Laut Sawu dan masuk ke Pulau Lembata. Yang ketiga, bencana biologis yang ditandai dengan COVID-19. Yang berikut, pengarus utama isu perubahan iklim itu harus dikaji dari hulu sampai hilir. Kita tidak bisa bicara pada ujungnya saja. Analisis hulu sampai dan hilir nampak dalam beberapa langkah strategis seperti saya jelaskan berikut ini. Kita butuh pendekatan implementing, tapi juga pendekatan non implementing. Apa yang dimaksud dengan pendekatan implementing? Misalnya, satu siklus hidrologi itu butuh waktu 40 tahun. Ini Kabupaten Pulau. Saya garis bawahi bahwa satu tetes air yang diambil pada sumur bor hari ini di tanah ini adalah akumulasi dari tetesan hujan yang terjadi pada 40 tahun yang lalu. Sementara jumlah peningkatan sumur bor di kota ini cukup tinggi, tapi tidak diimbangi dengan jumlah orang yang menanam pohon di kawasan konservasi air. Berikut kehadiran kami di sini apa konteksnya? Kita butuh juga pendekatan non implementing berupa advokasi dan pendekatan baik bersifat reguler maupun bersifat politis. Catatan penelitian WWF di Papua bahwa tanpa ada kampion birokrasi dan kampion politisi, gerakan perubahan iklim di Papua tidak mendapat tempat dan kualitas. Keterlibatan teman-teman semua di DPR ini adalah bagian dari upaya yang dilakukan secara non-implementing untuk membantu menekan bahwa gerakan perubahan iklim secara sosial politik perlu mendapat intervensi dalam kebijakan. Apa langkah terdekat? Saya tidak tahu di kabupaten ini dalam penyusunan RPJMD-nya, garing RPD-nya, dia mengacu pada penyusunan KLS atau KRB ada tidak? Kalau di banyak kabupaten, sebelum orang membuat RPJMD, orang memanggil dulu tim RPJMD penyusun KLS. Kajian lingkungan hidup strategis dan kajian rencana risiko bencana menjadi dasar, menjadi literasi untuk penyusunan RPJMD garing RPD. Saya tidak tahu di kabupaten ini sudah sampai pada tingkat mana. Supaya dibilang berangkat bersama koalisi ini tidak terlambat, RPD terdekat masih dalam proses. Itu berarti ruang untuk isu perubahan strategis berkaitan isu lingkungan bisa tidak dititipkan. Saya mengotak-atik RPJMD Kabupaten Lembata Sandai Paket 2 kemarin. Saya harus jujur mengatakan bahwa isu lingkungan itu bukan menjadi isu yang sangat strategis. Tidak heran kalau marginalisasi anggaran bidang lingkungan di kabupaten ini sangat rendah. Karena ini berkaitan dengan konsistensi perencanaan. Saya berharap RPD itu menjadi buku suci untuk membantu kita melakukan konsistensi perencanaan pada tingkat operasional, baik di Resra maupun di Renjang. Solusi yang kami coba tawarkan, pertama, di tingkat kabupaten, kalau bisa RPD ini juga harus memperhatikan KLS atau KRB terdekat. Resa Renja juga harus tegas berbicara soal isu lingkungan. Orang lapar masih bisa tahan, tapi banjir datang mati. Yang kedua, di tingkat desa, kami mengikuti hasil musrembang Bencam di beberapa kecamatan.
harus diakui bahwa di Ilapet Timur saja orang tidak bicara soal perubahan iklim. Jumlah orang mati terbanyak kemarin di Ilapet, tapi di Musra Bencana isu lingkungan tidak menjadi isu yang strategis. Heran saya. Padahal dasar pergeseran dari MDGs kepada SDGs itu 3 teknologi penting itu. Isu ekonomi, sosial dan lingkungan gitu. Tapi saya harus jujur mengatakan bahwa pada struktur APBD sebanyak desa, aspek ekologi itu bukan menjadi aspek yang sangat seksi gitu. Ini persoalan. Karena DPR ini berasal dari basis desa pada dapil tertentu, kalau bisa juga bisa mengadvokasi di tingkat masyarakat dan pemerintah desa. Yang kedua, di tingkat kabupaten kita butuh RPD yang pro lingkungan, yang juga nampak dalam kebijakan anggaran. Kalau bisa didorong supaya kalau bisa teman-teman yang linear, SKPD yang linear itu seperti BPMD dan BPBD itu coba juga dikawal. Saya melakukan riset dan orang-orang bilang, ayo nomenklatur tidak ada gini loh. Lalu kita bicara soal ketahanan pangan, perubahan iklim menjumbang sektor pertanian dan perikanan 65% terhadap PDRB Kabupaten Batam. Itu rujukan LPDB terakhir. Kalau kita bicara soal pertanian dan perikanan, lalu perubahan iklim tidak dibicarakan, 65% yang menyumbang PDRB Kabupaten ini pasti akan terganggu. Barangkali catatan singkat saya, kita butuh DPR yang politis juga terhadap lingkungan. Saya mohon dengan hormat, RPD kali ini juga seharus secara tegas, baik dalam substansi maupun sistematisasinya, perlu mendorong isu lingkungan sebagai isu yang strategis. Terima kasih.